Halo, jumpa kembali dengan Ibu Lucy. Pada sesi kali ini kita akan bahas soal mengenai bangun ruang sisi datar. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Tentukan luas dan volume bangun di samping. Nah, kita perhatikan di sini ada sebuah prisma segitiga. Kita ingat bahwa luas prisma itu rumusnya kita perhatikan dulu, ada bagian atas dan bagian alas yang luasnya sama, sehingga kita tuliskan ada 2 kali luas alas. Dalam hal ini alasnya adalah segitiga. Jadi kita langsung tulis 2 kali luas segitiga. Ditambah ada 3 sisi yang berbentuk persegi panjang, yaitu bagian depan, kiri, dan kanan. Itu artinya kalau kita mau cari secara langsung, kita boleh mencari keliling dari segitiga. Keliling dari segitiga dikalikan berapa tingginya. Nah, seperti itu. Sehingga kita langsung cari saja 2 kali luas segitiga. Ingat, luas segitiga itu alas kali tinggi dibagi 2. Ya, sedangkan keliling segitiga adalah rumusnya sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Atau kita langsung tulis saja. Di sini adalah 3 ditambah 4 ditambah 5. Dikalikan tingginya. Ya, oke. Sekarang kita coba hitung. Ini boleh disederhanakan. Jadi hilang. Alasnya, alas dan tinggi itu harus tegak lurus. Jadi dalam hal ini alasnya bukan 5, alas segitiga. Tapi kita lihat yang tanda siku-siku. Sehingga kita boleh anggap alasnya 3, tingginya 4. Jadi 3 kali 4. Ditambah 3 tambah 4 tambah 5. 7 tambah 5, 12 dikali T, tingginya adalah tinggi prisma. Jadi kalau yang depan tadi tinggi segitiga, ini tinggi prisma. Tinggi prisma adalah jarak antara sisi yang sama tadi, alas dan atas. Jadi ini dikali 10. Sehingga sama dengan 3 kali 4, 12 ditambah 12 kali 10, 120. Sehingga luasnya sama dengan 2 tambah 0, 2, 1 tambah 2, 3, 1, 132. Jadi luas prisma sama dengan 132. Lihat di situ tandanya satuannya sentimeter, karena luas berarti pakai persegi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan volumenya? Kita ganti warna ya supaya membedakan. Oke, sekarang kita langsung tuliskan volume prisma sama dengan luas alas, dalam hal ini berbentuk segitiga ya. Jadi Bu Lucy langsung tuliskan luas segitiga dikali tinggi, tingginya tinggi prisma. Maka luas segitiga tadi sama dengan alas dikali tinggi segitiga dibagi 2 dikali tinggi prisma. Ya, sehingga sama dengan A-nya sama dengan 3, ini yang kita anggap sebagai alas ya. Dikali tingginya sama dengan 4/2 dikali tinggi prismanya 10. Maka kita boleh sederhanakan ini saja ya, sehingga sama dengan 3 kali 2, 6 dikali 10 tambahkan 0. Seperti itu. Jadi volume prisma sama dengan 60 volume, berarti cm satuannya pakai kubik. Nah, seperti itu. Jadi luas prismanya 132 cm persegi, volume prismanya 60 cm kubik.
Oke, kita langsung lanjutkan. Tentukan luas dan volume bangun di samping. Ini ada gambar limas dengan ukuran 18 cm sisi alasnya. Lebarnya juga sisi alasnya 18 ya, berarti sisi alasnya ini bentuknya persegi ya, bentuknya persegi. Kemudian kita perhatikan tinggi limasnya sama dengan 12. Tinggi limasnya 12. Sehingga kita tahu bahwa rumus luas limas itu adalah luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Nah, segitiganya dalam hal ini nanti kalian boleh menghitung. Perhatikan, kita bulusi buat garis bantu di sini ya. Nah, kita lihat bahwa karena sisi alasnya masing-masing 18 cm sama semua, berarti kita nanti tinggal menghitung dalam hal ini TE. Nah, itu tinggi dari sisi tegaknya, tinggi dari sisi segitiganya. Oke, kita langsung mulai saja. Luas alas. Luas alasnya berarti sisi kali sisi ya. Sisi kali sisi karena bentuknya persegi. Ditambah 4 kali luas segitiga. Luas segitiga tadi adalah alas kali tinggi dibagi 2. Sehingga kita boleh langsung sederhanakan ini untuk menghemat perhitungan. Sehingga sisi kali sisi, sisinya 18 kali 18 ditambah 2 kali alas kali tinggi. Nah, sekarang perhatikan. Dalam hal ini yang kita anggap sebagai alas adalah yang ini. Sedangkan tingginya ini. Karena ini bukan tinggi limas tapi tinggi segitiga. Sehingga kita harus menghitung dulu nih. Tinggi segitiganya berapa? Kita ingat rumus Pitagoras untuk mencari tingginya. Jadi tingginya bulusi buat warna lain supaya kelihatan kalau kita sekarang hitung tinggi ya. Bulusi hitung di sini saja. Tingginya itu sama dengan akar dari, ya, perhatikan 9 kuadrat. Ingat rumus Pitagoras ya, ditambah 12 kuadrat. Sehingga sama dengan akar dari 9 kuadrat 81, 12 kuadrat 144. Sehingga sama dengan 225. Sama dengan diakarin sama dengan 15. Seperti itu ya. Sehingga ini kita tuliskan langsung alasnya sama dengan, oke, bulusi ganti lagi. Alasnya sama dengan 9 tambah 9 tadi 18 dikali tingginya sama dengan 15. Ya, jadi 2 dikali. Oke, sehingga kita sekarang bisa hitung 18 kali 18 sama dengan 324 ya. Supaya mudah, ini yang kita kalikan 2 kali 15 dulu. 2 kali 15 kan 30 ya. Jadi 30 dikali 18. Maka 324 ditambah 3 kali 8, 24 simpan 2, 3 kali 1, 3 tambah 2, 54. Tambahkan 01. Sehingga sama dengan 4 tambah 0, 4, 2 tambah 4, 6, 3 tambah 5, 8. Jadi luas limasnya sama dengan 864. Karena tempatnya sempit, kita nanti saja menyimpulkannya. Oke, kita ganti warna lain, kita warna hijau sekarang untuk mencari volumenya. Volume limas. Volume limas itu sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Jadi sama dengan 1/3 luas alasnya tadi sisi kali sisi dikali tinggi. Nah, sehingga 1/3 kali sisinya tadi 18 dikali 18 tingginya tinggi limas berarti sama dengan 12. Oke, sehingga karena tadi kita sudah hitung 18 kali 18 324 ya. Jadi 324 dikali, ini kita sederhanakan.
Ya, sehingga 324 dikali 4. Kita lihat di sini 4 kali 4 sama dengan 6. Simpan 1, 2 kali 4 8 tambah 1 9, 3 kali 4 12. Jadi sama dengan 1296. Oke, kita buat kesimpulannya. Jadi luas limas sama dengan 864 cm persegi dan volume limas sama dengan 1296 cm kubik. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan soal yang ketiga. Tentukan luas dan volume bangun di bawah ini. Nah, ini adalah ada bangun yang pertama sepertinya kubus yang di depan. Ini katakanlah bangun pertama, bangun yang kedua balok. Ya, kita perhatikan di sini kenapa tadi Bu Lucy menyimpulkan itu sepertinya kubus, karena kita lihat sekarang. Di sini 14 cm. Perhatikan dari sini sampai sini 14 cm. Ini 9. 9 berarti di sini juga 5. Ya, kemudian tingginya 18. Ya, 5 di sini mewakili 5 untuk yang ini dan 5 untuk yang ini. Ya, jadi di sini juga 5. Oke. Berarti yang pertama adalah kubus, yang kedua adalah balok. Kita perhatikan, kita cari luasnya dulu. Luas bangun 1, jadi luasnya sama dengan luas 1 ditambah luas 2. Tetapi kalau kita perhatikan ada bangun yang nempel. Yang nempel di sini nih. Sehingga bangun ini karena adanya yang Bu Lucy arsiri itu di balok ada, di kubus juga ada, maka nanti bagian balok dikurangi dengan bangun ini, bagian kubus juga dikurangi, berarti dikuranginya 2 kali, sehingga ini bisa langsung dikurangi 2 kali luas persegi. Ya, sehingga sama dengan kita boleh cari secara langsung, boleh. Luas satunya karena tadi persegi itu sisinya ada 6. Ya, jadi 6 kali sisi kali sisi ditambah luas baloknya sama dengan 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Nah, dikurangi 2 kali luas persegi. Nah, dalam hal ini adalah 6 kali luas persegi. Ini 2 kali luas persegi. Maka kita boleh langsung hitung 4 kali luas persegi. Jadi ini dengan ini langsung kita kurangi saja. Ya, supaya menyingkat perhitungan. Ditambah ini 2 kali, Bu Lucy tulis ulang saja, P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T, sehingga sama dengan 4 kali. S nya sama dengan 5 ditambah 2 kali P kali L. P nya kita anggap yang ini L nya, ini T nya, sehingga 9, lebarnya 5 ditambah panjangnya 9, tingginya 18 ditambah lebarnya sama dengan 5 dikali tingginya 18. Oke, sekarang kita akan hitung. 5 kali 5 25. 25 kali 4 berarti sama dengan 100. Ditambah 2 kali. 9 kali 5 45. 9 kali 18, 9 kali 8 72, simpan 7. 9 kali 1 9 tambah 7 16. Ditambah 5 kali 18, 5 kali 8 40, simpan 4. 5 kali 1 5 tambah 4 9. Oke,
Sehingga ditambah 2 kali 45 tambah 162 tambah 90. 0 tambah 2 tambah 5, 7. 9 ditambah 6, 15. 15 ditambah 4, 9. Ya, berarti simpan 1. 1 tambah 1, 2. Seperti itu. Sehingga kita jumlahkan 100 ditambah 2 kali 7, 4. Simpan 1. 18 tambah 1, 9. Simpan 1. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Jadi sama dengan 694. Nah, itu untuk luasnya. Bagaimana dengan volumenya? Kita pindah ke sebelah kiri ya. Kita sekarang mau hitung volumenya. Volumenya sama dengan, kalau tadi luas pakai ada yang dikurangi karena menempel, kalau volume kita langsung dijumlahkan saja. Jadi volume kubus ditambah volume balok. Ya, volume kubus itu S kali S kali S, volume balok itu P kali L kali T. Sehingga 5 dikali 5 dikali 5 ditambah 9 dikali 5 dikali 18. 5 kali 5, 25 dikali 5 sama dengan 225 ditambah 9 kali 5 kali 18. Kita kalikan dulu yang ini supaya mudah. Karena tadi kita juga sudah menghitung 5 kali 18 itu 90 ya. Dikali 9. Maka 810 ditambah 225. Sehingga sama dengan 5 tambah 0, 5. 1 tambah 2, 3. 8 tambah 2, 10. Jadi hasilnya 1035. Ya. Sehingga kita boleh simpulkan, jadi luas bangun gabungan ya sama dengan 694. Ingat, luas itu cm persegi dan volume bangunnya sama dengan 1035 cm kubik. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut contoh yang soal yang keempat. Kolam renang berbentuk seperti gambar di bawah ini. Tentukan volume kolam renang tersebut. Nah, kita perhatikan sekarang sebelum kita mulai menjawab, yang ditanyakan adalah volumenya, maka kita harus mencari dulu ini bangunnya berbentuk apa. Nah, karena kita perhatikan di sini sisi-sisi yang bukan alas dan atas adalah persegi panjang, maka itu bangunnya adalah prisma. Ya, jadi melihatnya supaya gampang, kalian perhatikan itu runcing atau tidak. Kalau tidak runcing berarti prisma. Nah, sekarang alas dan atasnya yang mana? Ciri dari alas dan atas itu adalah yang bentuk dan ukurannya sama. Sehingga kita perhatikan di sini, kalau gambar yang kelihatan dari depan ukurannya 20 tingginya, tapi yang belakang yang ini ternyata ini tingginya adalah 100 cm, ini 200 cm, berarti tidak sama, berarti itu bukan alasnya. Ya, jadi alasnya yang mana? Alasnya bagian kiri dan kanan, alas dan atas itu berbentuk trapesium. Ya, jadi kalau volume prisma itu luas alas dikali tinggi, ya, maka kita lihat luas alasnya adalah luas trapesium. Luas trapesium tadi kita sudah melihat bahwa
alas atau atas ditambah bawah dikali tinggi dibagi 2. Tingginya ini adalah tinggi trapesium. Sedangkan ini adalah tinggi prisma. Ini adalah tinggi prisma. Oke, sekarang kita perhatikan A-nya yang mana? A-nya kita pilih yang kecil. Karena ini 100 cm, yang lainnya meter. Ya, perhatikan. Maka ini kita jadikan meter saja supaya mudah. 1 meter. Jadi 100 cm itu sama dengan 1 meter. 200 cm sama dengan 2 meter. Sehingga ini berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2. Dikali tinggi trapesiumnya. Tinggi trapesiumnya yang mana? Perhatikan ini yang siku-siku yang mana gitu. Berarti inilah tinggi trapesiumnya. Ya, karena di sini ada siku-siku ya, di sini juga siku-siku ya. Berarti ini tinggi trapesiumnya. Berapa di sini? 20 sama dengan ini. 20. Berarti tinggi trapesiumnya adalah 20 dibagi 2 dikali tinggi prisma. Nah, tinggi prisma itu adalah jarak dari alas dan atas. Jadi sama dengan 10 meter dikali 10 meter. Oke, sehingga ini boleh kita sederhanakan ya. 1 ditambah 2 sama dengan 3 dikali 10 dikali 10. Ya, jadi sama dengan 300. Berarti volume prisma sama dengan 300 meter kubik. Nah, kalau mau dijadikan liter ya, karena satuan kan biasanya dalam liter ya. Berarti kita tambahkan, karena meter itu adalah ke desimeter itu turunnya 1, karena ini kubik maka turunnya 3. Nah, sehingga volumenya adalah 300.000 liter. Seperti itu. Jadi volume kolam renang sama dengan 300.000 liter. Oke, seperti itu pembahasan kita mengenai bangun ruang sisi datar. Silahkan ada pertanyaan, nanti silahkan tuliskan di kolom komen. Ya, jika suka silahkan klik like, dan bagi yang belum silahkan klik subscribe. Oke, sekian dulu pembahasan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat.